Superbike pada umumnya lebih dikenal menggunakan mesin inline 4 ataupun mesin V4. Kubikasi mesin 4 silinder terbilang lebih populer, pasalnya mesin jenis ini menawarkan raungan suara yang lebih menarik untuk didengarkan ketimbang mesin jenis lain. Saat ini hampir semua varian Superbike menggunakan mesin 4 silinder. Padahal, dulu ada juga loh Superbike yang memakai konfigurasi mesin V2 silinder alias V-twin. Namun sayangnya sebagian besar dari Superbike V-twin ini tidak bertahan lama di pasaran, dan bahkan eksistensinya mungkin sudah tenggelam oleh zaman. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas beberapa Superbike bermesin V-twin yang pernah diproduksi oleh pabrikan. Penasaran ada Superbike dari pabrikan mana sajakah itu? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas di sini. Di list pembahasan kita yang pertama ada Ducati Panigale V2. Pabrikan asal Italia ini bisa dibilang merupakan maestro perancang mesin V-twin. Biasanya mesin V-twin khas buatan Ducati ini disebut sebagai L-twin karena sudut kemiringannya 90 derajat layaknya bentuk sebuah huruf L. Tercatat, Ducati telah menerapkan konfigurasi mesin V-twin pada motor mereka sejak tahun 1970-an. Nggak heran, sebagian besar produk mereka sampai sekarang masih menggunakan konfigurasi mesin V-twin. Saat ini, Ducati masih mempunyai varian Superbike bermesin V-twin yaitu Panigale V2 yang diposisikan sebagai versi termurah dari Ducati Panigale series. Secara tampilan, desain motor ini mirip seperti Panigale V4, hanya saja fairingnya sedikit lebih ramping serta tidak ada wingletnya. Ducati Panigale V2 versi terbaru dibekali dengan mesin V-twin berkapasitas 955 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 155 horsepower di 10.750 rpm serta torsi puncak 104 Nm pada 9.000 rpm. Untuk harganya sendiri, di Indonesia Panigale V2 dibanderol seharga Rp827 juta on the road Jakarta. Waduh, perlu jual ginjal berapa biji tuh? Versi terkuat Panigale V2 sebenarnya sudah di stop produksi pada tahun 2018 lalu. Versi Panigale V2 terkuat ini dinamakan sebagai Panigale 1299R. Motor ini mempunyai bobot super ringan yakni hanya 168 kg, sementara mesinnya menggunakan V-twin 1285 cc yang mampu menghasilkan tenaga 209 horsepower serta torsi badak 142 Nm, sehingga power to weight ratio-nya 1:1,24 atau 1 kg bobotnya digerakkan oleh 1,24 tenaga kuda. Nggak heran, akselerasi dari 0 sampai 100 km per jamnya bisa ditempuh dalam waktu 3,1 detik, sedangkan top speednya bisa tembus sampai 300 km per jam lebih. Edisi terakhir Panigale 1299R yang diluncurkan pada tahun 2017 dibanderol seharga 34.995 pound sterling atau kalau dirupiahkan setara 603 juta rupiah. Selanjutnya adalah Honda VTR 1000SP. VTR 1000SP alias RC51 atau biasa disebut sebagai RVT 1000 kalau di Amerika merupakan Superbike paling beda yang pernah dibuat oleh pabrikan Honda. Motor ini dibuat untuk bersaing dengan Superbike V-twin Ducati yang kala itu mendominasi kemenangan di balap WSBK. Sebelumnya pada akhir tahun 90-an, Honda sudah punya RVF 750 yang bermesin V4. Namun pada kenyataannya RVF 750 dibantai habis-habisan oleh Ducati 916. 12 tahun mengikuti kejuaraan WSBK, Honda hanya berhasil memenangkan kejuaraan sebanyak 3 kali. Sisanya dikuasai oleh Ducati dan satu kemenangan diperoleh oleh Kawasaki pada musim 1993. Angka tersebut terbilang masih kecil untuk usaha Honda dalam meriset mesin V4 mereka. Karena merasa kesulitan bersaing dan tidak ada solusi lain, akhirnya Honda pun membuat VTR 1000SP1 yang mengusung kubikasi mesin V-twin mirip seperti yang digunakan Superbike Ducati. Kalau dilihat, VTR 1000SP ini sangatlah melenceng jauh dari filosofi Honda. Pasalnya sejak dulu, motor balap Honda selalu menggunakan mesin V 4 silinder. Namun, usaha Honda dalam meniru Ducati tidaklah sia-sia. Meskipun secara jumlah silinder lebih sedikit dari RVF 750, nyatanya VTR 1000SP lebih mumpuni dalam urusan power. Bersama pembalap asal Amerika Colin Edwards, VTR 1000SP1 berhasil memenangkan kejuaraan WSBK di musim perdananya pada tahun 2000.
VTR 1000 SP dibekali dengan mesin 996cc V-twin dengan penggerak Noken Ice Gear Driven yang mampu menghasilkan tenaga 136 horsepower di 9500 rpm serta torsi puncak 105 Nm pada 8000 rpm. Sedangkan VTR 1000 SP1 versi balap WSBK mempunyai bobot 170 kg dan tenaga sebesar 170 horsepower. Di musim 2002, Honda menggantikan VTR 1000 SP1 dengan VTR 1000 SP2. Pasalnya di musim 2001, VTR berhasil ditumbangkan kembali oleh Superbike Ducati. VTR 1000 SP2 mendapatkan ubahan pada komponen internal mesin dan beberapa komponen part yang didesain ulang sehingga bobotnya berhasil dipangkas menjadi lebih ringan 5 kg. Sementara dari segi powernya meningkat menjadi 140 horsepower untuk versi standar dan 185 horsepower untuk versi balap WSBK. Berkat Superbike terbarunya ini, kemenangan WSBK di musim 2002 berhasil direbut kembali oleh Honda. Kombinasi VTR 1000 SP2 bersama Colin Edwards sukses menumbangkan Troy Bayliss dengan tunggangan andalannya Ducati 998. Pada tahun 2003, regulasi WSBK berubah dari semula Superbike 4 silinder dibatasi sampai 750 cc saja, kini Superbike 4 silinder diperbolehkan menggunakan kapasitas mesin 1000 cc. Karena perubahan regulasi tersebut, akhirnya Honda menarik VTR 1000 SP dari ajang balap WSBK, kemudian mereka menggantikannya dengan CBR 1000RR. Dengan bergantinya jagoan Honda di WSBK, masa bakti VTR 1000 SP pun akhirnya harus turut dihentikan pada tahun 2006. Namun entah kenapa sejak debutnya belasan tahun lalu, CBR 1000RR hanya berhasil mengoleksi juara sebanyak satu kali saja, yaitu pada musim tahun 2007. Dan meskipun nama CBR 1000 saat ini punya tambahan huruf belakang R sebanyak 3 biji, nyatanya sampai sekarang CBR 1000RR belum bisa mendulang kemenangan lagi seperti para pendahulunya. Berikutnya ada Suzuki TL1000R. Sebelum Honda meluncurkan VTR 1000 SP, sebenarnya Suzuki sudah memulai terlebih dahulu menirukan Ducati. Kala itu Superbike Ducati memang sangatlah superior di balap WSBK sepanjang tahun 90-an. Melihat kesuksesan Ducati, tim R&D Suzuki terinspirasi untuk mencari opsi bagaimana membuat Superbike yang sepadan untuk disandingkan melawan ketangguhan mesin V-twin Ducati. Maka dari itu, lahirlah Superbike terbaru mereka yang dinamai sebagai Suzuki TL1000R. Diluncurkan pada tahun 1998, TL1000R diciptakan sebagai Superbike yang berorientasi pada balap layaknya VTR 1000 SP. Suzuki TL1000R dibekali dengan mesin V-twin berkapasitas 996cc. Mesin ini sanggup memutarkan tenaga sebesar 135 horsepower pada 9500 rpm dan torsi 106 Nm pada 7500 rpm. Performa mesinnya ini bisa dibilang tidak kalah jauh dengan Ducati 916. Bahkan sebagian ada yang bilang bahwasanya mesin TL1000R lebih unggul dibanding Ducati karena penyaluran tenaganya yang linear dari putaran bawah sampai atas, sehingga motor ini digadang-gadang akan menjadi pesaing ideal bagi mesin V-twin Ducati. Namun pada kenyataannya, fakta di lapangan berkata lain. Meski mesinnya mempunyai potensi bagus untuk balap, penanganan TL1000R sangatlah buruk. Motor ini mempunyai handling yang kaku, suspensi yang buruk, sampai performa pengeremannya juga terbilang pas-pasan. Selain itu, mesin TL1000R juga terbilang susah disetting untuk balapan, ditambah lagi handlingnya yang buruk membuatnya cenderung oversteer ketika bermanuver di tikungan. Sebelum diturunkan di balap WSBK, Suzuki mencoba TL1000R melalui ajang balap AMA Superbike Amerika, dan bisa ditebak, selama debutnya di AMA Superbike, motor ini menduduki posisi boncos dan hanya sanggup memenangkan balapan sebanyak satu kali saja. Karena dirasa tidak ada peningkatan, pihak Suzuki menarik TL1000R dari AMA Superbike, dan pada akhirnya Suzuki tidak sampai menurunkan motor ini ke balap WSBK. Suzuki lebih memilih untuk tetap menggunakan GSX-R 750 yang sudah terbukti performanya di lintasan. Kegagalan TL1000R di lintasan balap membuatnya tidak begitu dilirik oleh konsumen, sehingga penjualannya sepi dan Suzuki pun memutuskan untuk menghentikan produksinya pada tahun 2003. Yang terakhir adalah KTM 1190 RC8.
Pabrikan asal Austria ini umumnya dikenal lewat produk trail bike, adventure bike, maupun naked bike mereka. Namun pada tahun 2008 lalu, KTM sempat membuat sebuah superbike yang diberi nama KTM 1190 RC8. Konsep motor ini sebenarnya sudah dipamerkan KTM sejak tahun 2003 silam pada ajang Tokyo Motor Show. Proyek superbike pertama KTM ini berjalan cukup lama, sampai akhirnya baru benar-benar terselesaikan pada tahun 2008. Secara tampilan, KTM RC8 mempunyai desain yang agak nyentrik. Sebagian pecinta superbike menilai kalau desain motor ini aneh, tapi sebagian ada juga yang menganggap kalau desainnya unik. Namun, setidaknya hal tersebutlah yang membuat KTM RC8 terlihat berbeda dari superbike lainnya. Versi pertama KTM RC8 dibekali dengan mesin V-twin 1148cc yang mempunyai output tenaga 151 horsepower dan torsi 115 Nm. Setahun kemudian, KTM merombak superbike-nya ini dan merubah namanya menjadi KTM RC8R. Kompresi mesinnya diperpadat, diameter pistonnya diperbesar, sehingga kapasitas mesinnya naik menjadi 1195cc, sekaligus powernya juga naik cukup signifikan menjadi 173 horsepower di 10.000 rpm, dan torsi puncaknya 122 Nm pada 8.000 rpm. Meskipun secara prestasi tidak terlalu menonjol, RC8R sempat menjuarai IDM Jerman Superbike pada tahun 2011. Sayangnya, sepak terjang dari satu-satunya superbike buatan KTM ini tidaklah bertahan lama. Pada tahun 2015, pabrikan memutuskan untuk mendiscontinue RC8R. CEO sekaligus Presiden KTM, Stefan Bierer, mengungkapkan bahwasannya RC8R harus segera dihentikan karena superbike dengan tenaga 170 horsepower lebih dinilai tidak layak untuk digunakan di jalanan alias terlalu berbahaya. Alasan KTM ini dianggap sebagai alasan yang mengada-ngada. Pasalnya, jantung pacu dari RC8R sendiri masih bisa dirasakan pada salah satu naked bike mereka, yaitu KTM 1190 Super Duke. Varian tertinggi Super Duke ini masih dikembangkan oleh KTM sampai sekarang dengan kapasitas mesin yang terus diperbesar, dan bahkan power dari Super Duke 1290 alias versi paling terbarunya kini sudah menembus 180 horsepower dan torsi 140 Nm. Banyak spekulasi yang beredar setelah keputusan kontroversial KTM menghentikan RC8R. Salah satunya menyebutkan bahwasannya alasan sebenarnya KTM menghentikan superbike mereka tak lain karena KTM ingin memfokuskan diri untuk mengikuti ajang balap MotoGP. Pasalnya saat itu regulasi MotoGP 2016 mengharuskan semua pabrikan menggunakan satu jenis ecu saja, yaitu Magneti Marelli. Dengan adanya aturan baru tersebut, KTM tertarik mengikuti balap GP, sehingga mereka lebih memilih pendanaan mereka difokuskan untuk membangun prototipe motor balap GP daripada digunakan untuk mengembangkan superbike mereka. Selain itu, ada juga spekulasi yang mengatakan kalau pihak KTM tak ingin bermasalah dengan para politisi Eropa jika nantinya ada masalah soal angka kecelakaan di jalanan akibat dari adu kecepatan yang melibatkan superbike mereka, seperti halnya yang pernah terjadi pada kasus Suzuki Hayabusa di akhir tahun 90-an silam.